Salam. Sudah siap, sudah apa? Kayaknya sudah siap perang ini. Kelihatan wajah-wajahnya ceria semua, bukan wajah-wajah Haleluya. tegang. Ya, oke. Ino, saya yang ambil alih ya, Ino. Oke, siap Pak. Oke, sebelumnya saya izin live ya Pak. Ya, Oke, selamat semuanya, selamat sidang. Semangat terus. belum. Nanti ya. Beberapa hari lagi dapat gelar STH dan MSPD. Ya, tinggal kamu yang berjuang itu. Setahun lagi Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih sudah boleh hadir malam hari ini. Ya, saya mohon maaf terlambat ya, karena baru sampai rumah. Baru. Oh, dari mana Pak Roni? Biasa, Pak. Ya, begitulah anak-anak mau minta dibeliin apa, saya pergi dulu keluar lah. Bela-belain. Mantap. Oke, baik. Kita langsung saja untuk membahas sidang skripsi kita. Jadi pelaksananya itu tanggal 12, satu orang, tanggal 13, 6 orang ya. Lalu tanggal 14 jadinya tiga orang. Yang satu digeser atas nama siapa nih? Lydia Magdalena. Jadi hari Kamis itu ya, Lydia Magdalena harusnya kan nomor 1 karena dosen pembimbingnya nggak bisa datang, mintanya online katanya karena masih long COVID. Akhirnya hari Kamis itu Lydia Magdalena digeser ke tanggal 21. Berarti yang nomor 2 Pak Karyaman siap-siap maju Pak jadi nomor 1. Wow. Mantap. Mantap kok. Jam 8 pagi ya Pak ya? Jam 9.30 Pak. Oh 9.30 ya. Baik Pak. Berarti saya nomor 2 dong Pak. Iya, jadi yang tadinya di bawahnya Lydia itu jadi naik semua. Jadi yang terakhir itu kan si Linda jam 2, akhirnya maju jadi sebelum makan siang udah selesai. Oh. Jadi jam 9.30, 10.30, 11.30 udah selesai. Ya. Haleluya. Dan juga karena atas nama Budiman Santoso ini nggak bisa hadir, berarti pengujinya juga berubah. Pengujinya ya. Bapak share lagi dong pengujinya Pak. Nah, makanya saya tolong minta Bu Selvi di copy lagi satu Bu, karena udah keburu dikirim. Apa Pak? Minta satu lagi skripsi Ibu. Satu apa 2 ya? Tunggu dulu, saya lihat dulu ya. Kasihan jadi bunya Bu. Jadi ini tunggu ya. Saya buka dulu. Jadwalnya takut salah. Tanggal 14 Oktober ya. Ya nanti saya share lagi Bu ya. Si Linda skripsinya waktu itu kasih berapa ya, Lin? Udah semua Pak. Hah?
4 ya, kamu kasih ya. Tiga Linda, Pak. Yang saya kasih itu, Pak. Oh 3, berarti kurang 1 Iya. dong. Yang satu bukannya dipegang. Iya tadinya begitu dipegang, cuman karena ganti dosen, itu skripsimu sudah di tangan dosen. Ya, saya bawa, Pak. Berarti kita nambah satu lagi gitu, Pak. Tunggu dulu, kalau Bu Selvi kayaknya 2 deh. Oh, Aduh, karena udah dua, di... Pak. Coba kita lihat. Kan Coba. bukan hanya Pak Budiman atau gimana? Kan kemarin itu, ini sudah saya share ya. Coba nanti saya. Jadi ngomong, sorry saya bicarakan dulu yang ada perubahan sedikit ini ya. Ya bukan sedikit sih, memang urgent banget ini. Bu Selvi itu kan harusnya di sini ada Pak Budiman ya. Iya, Pak Budiman sama Pak Firman. Pak Firman ya. Rupanya Iya. diganti. Pak Firman nggak bisa, jadi diganti dengan Bang Rahmat. Terus Pak Budi diganti dengan Raymond Poltak. Jadi 2 lagi, Bu. Oh, gitu. Saya nggak bisa minta ke mereka karena ya begitu, kalau diminta ke mereka sama aja dengan ongkos 2 kali. Jadi 2 orang ini belum ada skripsi Ibu nih. Pak Rahmat sama Raymond Poltak. Ya. Kalau Linda 1 orang yang belum dapat, yaitu Pak Roster. Ini RS nih Roster. Jadi Pak, 1 lagi tolong diserahkan. Kalau nggak hari, tolong di hari Selasa ya, karena saya ketemu dengan mereka ini hari Selasa. Ya begitulah kalau ada perubahan yang tiba-tiba. Ya begitu ya Bu Selvi sama Linda, hari Selasa ditunggu ya tambahan. Oke, Pak. Tambahan skripsi. Oke, baik saudara. Jadi start nanti mulai hari Selasa, ya, dengan yang pertama Pak Budi Setiawan, lalu selanjutnya hari Rabu dan hari Kamis. Jadi tolong diperhatikan ya, pakaian pertama seragam. Seragam itu yang laki-laki memakai kemeja warna putih lengan panjang, ya, dan berdasi. Terus celana hitam bahan ya, bukan jeans, jangan yang jeans. Dan sepatunya pantopel ya, jangan sepatu kets ya, warna hitam. Pakai jas alma mater, kalau tidak ada jas hitam ya, jas hitam. Lalu itu tolong diperhatikan, ada jam-jam foto bersama ya. Yang hebat ini si Pak Budi nih, langsung foto bersama dengan S2 loh. Langsung S2 ya, ya. Amin. Iya, langsung S2. Nah, nggak apa-apa lah Pak ya. Berkat buat Pak Budi. Jam berapa itu Pak fotonya? Jam 12 ya? Ya setelah sidang, kan mulainya sidang jam 11. Saya jam 11. Habis itu? Baru foto bersama, baru makan, langsung Bapak pulang ya silakan aja. Oh, siap. Dan yang lain juga hari Selasa, Rabu, Rabu dan Kamis juga sama seperti itu. Siang itu pasti ada foto bersama dan makan siang. Jika Bapak Ibu sudah selesai sidang skripsi, setelah foto bersama, ya kalau mau pulang silakan pulang. Tapi kalau mau setia dengan temannya, ya silakan juga sampai sore, nggak apa-apa. Ya. Hari itu juga akan diumumkan lulus dan tidak lulusnya. Cuman saya tidak tahu nilainya itu A atau B atau C, tergantung nanti dosen penguji yang memberi nilai. Ya. Kalau tidak lulus berarti dia ganti semua, berarti dirombak semua. Lalu berikut, kalaupun nanti ada perbaikan dari ketua sidang ya, pimpinan sidang itu biasanya adalah dosen pembimbing saudara ya, itu akan diberi
maksimal waktu 2 minggu, ya 2 minggu atau 14 hari. Setelah itu diserahkan kembali kepada dosen pembimbing baik 1 dan 2 untuk dilihat apakah sudah benar koreksiannya atau belum. Sudah benar perbaikannya atau belum. Begini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menyerahkan kembali ke dosen pembimbing itu tidak akan menerima full atau utuh honornya. Jadi begini kalau perlu Bapak Ibu tahu, setiap sidang itu diberi honor ke dosen pembimbing, baru dibayar setengahnya dulu. Setengahnya lagi setelah perbaikan 2 minggu dari sidang skripsi. Ya, karena itu tolong kalau sudah ada perbaikan segera diperbaiki ya. Entah itu isinya dengan catatan kakinya atau format ya, pokoknya nanti silakan di hari hanya ya. Nah, PowerPoint Bapak Ibu sudah ada di LED sekarang, sudah di tangannya Ino atau Budi ya, yang akan membantu untuk operasionalnya jalannya itu ya, jalannya sidang tanggal 12, 13, 14. Jadi sudah disatukan dalam satu laptop ya. Mengapa disatukan satu laptop? Supaya tidak ada waktu lagi untuk ganti-ganti laptop ya. Itu akan memakan waktu. Itu bisa lama itu ya. Belum lagi nyocokin dengan dengan TV-nya ya, atau dengan USB-nya atau lain-lainnya lah ya. Nanti itu mengganggu jamnya ya. Nah, setelah itu saudara dipersilakan presentasi 10 menit ya. Saya buka rundown-nya dulu ya, supaya Bapak Ibu tahulah rundown seperti apa. Saya kasih rundown-nya dulu ya. Ini saya sedang membuka file, ini agak lemot ya. Ya ini sorry, saya pakai rundown yang daring ya. Tapi intinya sama sebenarnya, intinya sama. Ya. Jadi setelah saudara masuk ke dalam ruangan sidang ya, nanti ada pembukaan itu ya, salam ya, selamat pagi atau selamat siang, malam ya. Lalu menanyakan keadaan mahasiswa, apa kabar, apakah Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kenapa ini ditanyakan? Ya jangan sampai ada yang tiba-tiba pingsan begitu ya. Atau kehilangan kesadaran ya, namanya juga di depan itu ya selancar-lancarnya Bapak Ibu bicaranya bagus ya, kalau sudah di depan pasti agak gugup juga ya. Nah, nanti setelah itu, setelah pimpinan sidang buka, baru dia akan menjelaskan ya, bahwa ada doa dulu, ada presentasi, baru kemudian ada tanya jawab ya. Nah, itu akan disampaikan oleh pimpinan sidang. Mahasiswa pimpin doa ya, tolong pimpin doa. Jadi jangan lagi bertanya, oh saya Pak ya yang pimpin. Ya enggak, Bapak langsung aja ambil. Kalau dipersilakan berdoa, langsung berdoa. Tapi ingat doanya jangan mentang-mentang supaya enggak ini, doanya panjang dan lebar. Doa syafaat, enggak begitu ya. Cukup doanya singkat saja, 30 detik sampai 40 detik ya. Nggak usah didoakan istrinya di rumah atau suaminya di rumah atau anaknya ya, nanti ya tahulah mereka sudah ya mendoakan kita yang lagi sidang ya. Lalu mahasiswa mempresentasikan skripnya 10 menit ya, 10 menit. Itu akan dihitung tuh sama pimpinan sidang ya,
Kalau pimpinan sidangnya lupa, oh bisa kepanjangan deh. Lalu setelah itu baru ada ujian ya. Penguji 2 dan 3 melakukan tanya jawab ya, penguji 1 atau 2 ya maksudnya ya. Pengumuman hasil sidang setelah diskusi ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika tanya jawab ini ya Bapak Ibu. Ketika tanya jawab itu ya, jangan sekali-kali karena pengen berargumen begitu ya, wah ngajak debat. Nah itu hati-hati. Justru kalau begitu tuh nanti dikejar terus sama dosen penguji. Jadi kalau memang sudah tahu ada kesalahan di situ ya, baru ya saya akan perbaiki Pak. Tapi kalau biasanya gini Bapak Ibu, penguji itu sebenarnya hanya pengen tahu benar nggak saudara ini menulis atau tidak. Ya, karena dia akan minta di mana itu tulisan yang begini. Nah, itu hati-hati loh, nggak sampai hafal bahaya itu. Kemarin itu terjebak semua waktu yang kemarin itu. Tolong ini minta penjelasan begitu, padahal sudah ada di dalam skripsinya itu, sudah ada itu. Cuma karena gugup dia lupa semuanya. Tapi ya tenang aja, ada pendamping, pembimbing biasanya yang bantu ya. Tapi ya biasanya si pendamping juga diam dulu. Ini tahu nggak panasnya? Sebenarnya ada itu, cuman ya sedang diuji, namanya juga ujiannya. Nah, yang khususnya kuantitatif tuh hati-hati kalau dia ketemu yang tahu kuantitatif ya. Itu pasti akan ditanya ujian hitung-hitungan itu ya. Tapi kalau kualitatif juga begitu, biasanya ditanya antara bab 3, bab 4. Kenapa begitu tuh kejadiannya bab 3, bab 4. Lalu biasanya ditanya dari bab 1-nya tuh. Ini pokok permasalahannya apa, mana hubungannya gitu biasanya. Kalau ada hipotesa, mana ininya, hipotesa, penjelasan hipotesanya mana. Ya. Ya walaupun cuma sebentar 20 atau 25 menit ya lumayan ya. Ya jantung berdebar-debar di depan itu ya. Tapi tenang aja lah. Tenang. Nah, tips saya kalau besoknya mau sidang skripsi, malamnya jangan banyak lagi menghafal. Istirahat total lah, pokoknya tidur. Tidur lah, pokoknya tidur. Ya, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kalau sudah tidurnya nggak benar, gelisah, waduh. Ya. Sebelum berangkat minum teh hangat. Iya. Catatan buat yang mau ngajak makan, saya cuma hari Rabu, Kamis saya nggak datang. Iya, karena saya ngajar Zoom hari Kamis, makanya saya tidak datang. Kalau Selasa memang kebetulan ada rapat, ya pasti datang lah kalau Selasa. Ya, begitu. Ya. Terus untuk perbaikan nanti kalau sudah selesai, nanti pembuatan jilid sama saya, ya, hardcovernya itu sama saya. Jadi kemarin hasil rapat itu disuruh buat 4. Kok 4? Banyak banget. Ya, sebenarnya sih 3. 3 itu untuk LED 1, untuk dosen pembimbing ya 2. Nah, itu sebenarnya begitu, tapi kalau saudara mau buat diri sendiri, ya langsung aja jadi 4 begitu. Tapi kalau saudara nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Ya. Nah, kenapa mesti diserahkan ke saya? Supaya warnanya tidak ada yang belang-belang. Tidak ada yang tafsirannya merah inilah, merah itulah ya. Jadi sudah 1. Ya, seperti itu. Nanti biayanya saya share kalau sudah selesai. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oh ya, untuk halaman 4 Romawi tentang pengesahan, itu kan pada hari hanya itu akan dimintai tanda tangan dosen penguji. Tinggal saudara kalau butuh
minta sama Esther ya, minta sama Esther. Kemarin itu ada kesalahan, ya saya salah nggak perhatikan lagi. Kesalahannya itu di mana? Kesalahannya itu di tulisan sarjana teologi, padahal yang maju ini orang-orang sarjana pendidikan semua. Seperti Paulus, Lelis, Sujud ya, Timotius sama Umin itu salah semua, tapi ya karena ada juga beberapa yang ganti judul. Nah, itulah repotnya kalau ganti judul ya, berarti ganti lagi halaman itu ya. Sama termasuk halaman bagian nomor halaman 2 Romawi ya, dan halaman 3 Romawi yang yang keaslian skripsi itu pasti di dalamnya akan berubah juga judul skripsinya. Judul skripsi ini berubah itu bukan bongkar habis, enggak. Hanya disesuaikan dengan isi skripsi biasanya. Contoh kemarin misalnya siapa nih? Ada yang ganti judul. Hanya menyesuaikan saja supaya kata ini jangan digunakan. Ya, tapi kalau dirubah satu kata itu pastikan akan berubah juga halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pernyataan keaslian, dan halaman pengesahan. Karena sudah keburu dicetak ini, sudah keburu di print begitu. Nah, nanti diminta lagi sama dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, skripsi ini kalau sudah dicetak itu persyaratan untuk wisuda. Jadi tolong dilaporkan kalau sudah dibuat hardcover-nya ya, dilaporkan ke LEDS. Nanti LEDS terima 3 sebenarnya sih, nggak usah banyak-banyak, 3 aja. Nah, urusan 4 itu kan saya sama saudara, satunya saudara ambil, 3-nya saudara serahkan ke LEDS karena ya sebenarnya kan ya kemarin-kemarin itu 3, tapi karena hasil rapat bahwa pembimbing 1 dan pembimbing 2 juga butuh, karena mereka harus laporkan ke kementerian bahwa saya memang betul-betul membimbing siapa begitu ya. Itu yang menjadi persyaratannya. Oke. Demikian, ada pertanyaan? Pak Roni, tanya dong. Ya. Yang tadi yang untuk minta ke Esther itu kan kita kan sudah ngeprint 4 yang kita kasih ke kemarin pasien yang kita submit tanggal 5 gitu. Nanti yang kita minta sama Esther itu 4-4-nya gitu ya? Iya. 4-4-nya boleh, Pak. Karena yang kemarin Bapak buat itu kan masih kosong. Oh iya. Kalau ini kan memang sudah ada nama dosennya, tinggal ditandatangan di hari hanya. Jadi hari hanya habis sidang saya ke Esther minta tanda tangan gitu. Iya, kalau tidak ada perubahan judul ya, Pak. Walaupun satu kata kan akan berubah tuh. Iya. Ya. Yang ada di sekarang ini kan sesuai dengan judul yang punya Bapak nih. Iya. Tapi kalau nanti misalnya nih ada perubahan, jadi saya nanti kasih ke Esther soft copy-nya setelah sidang, berarti ya setelah ada perubahan, saya minta kirim ke Esther untuk tanda tangan digital gitu. Berarti begini Pak, kalau ada perubahan, berarti Bapak tinggal cetak aja Pak, tinggal cetak. Cetak semua 4 rangkap, serahkan ke saya hardcover. Nanti tinggal Bapak bagaimana ketemu dosen pembimbing dan dosen pengujinya. Kalau Bapak kan dosen pengujinya kan Pak ini saja yang bermasalah, kan bukan bermasalah sih, agak susah ditemui. Bukan bermasalah Pak, sorry. Artinya sulit ditemui itu Pak Anton aja kan. Biasanya sama Pak Anton saya tanda tangan digital Pak. Oh sudah punya? Oh ya udah nanti di print aja kalau memang ada perubahan judul Pak. Oh gitu, oke siap. Nah, yang sudah punya tanda tangan digital ya puji Tuhan, tinggal Bapak Ibu menempelkan saja di halaman. Kalau ada perubahan judul ya. Iya siap. Kalau itu aku udah ada sih dua-duanya. Iya. Dari Pak Anton sama Pak Irfan. Pak Anton, Pak Irfan sudah ada ya. Tapi sih Pak lebih baik memang tanda tangan basah Pak. Jangan sampai di kemudian hari itu dipertanyakan.
Tapi kalau sudah dapat Oh, tanda tangan basah lebih dari misalnya Pak Rahmat dapat tanda tangan basah, Pak Obden dapat tanda tangan basah, Pak Irfan dapat tanda tangan basah. Ya walaupun Pak Anton digital, artinya Bapak nyaman lah. Tapi kalau semuanya digital, waduh, oh ya. iya iya. Jadi misalnya pada hari H itu setelah selesai kan ada 3 rangka. Saya ambilnya yang mana Pak? 4. Saya ambil satu aja gitu. Atau Empat-empatnya empat-empatnya boleh Pak, saya empat-empatnya. empat-empatnya saya ambil, saya Oke, minta tanda Bapak tangan nanti dulu. kan masukin di halaman 4 tuh untuk setiap skripsi Bapak yang print ya, Bapak print ya. Gitu. Terserah Bapak mau print sendiri atau mau saya printkan terserah. Ya, saya juga membuka print-print. Oh iya, saya minta bantuan Pak Roni biasa Terus yang untuk itu. Terus ya Nah itu memang kalau skripsi Pak beda sendiri ini ya Pak ya, bukan apa iya. halamannya bukan lagi yang 70 gram tapi ini yang 80 gram. Oh, beda lagi ya. Berarti saya Ya, minta di print dulu sama Pak Roni. Setelah itu nanti saya tinggal minta tanda tangan basah ke ya. Udah begitu dosennya. dia harus print Pak, jangan fotokopi karena kualitas fotokopi itu agak tidak bisa Oh, dijamin lama. Iya, harus oke, print oke. ya Pak ya. Iya, ya. Jadi nanti saya kan nunggu dari Pak Roni. Kalau sudah selesai, saya kirim perbaikannya ke Pak Roni. Nanti habis itu Pak Roni cetak. Habis itu nanti saya ambil, saya minta tanda tangan ke dosen gitu, tanda tangan basah gitu ya Pak. Ya, betul Pak. Oke, oke, siap. Ya. Ya jangan saya yang disuruh minta tanda tangan, nanti semuanya minta saya suruh tanda tangan, gempor saya. Iya enggak Pak, nanti kita Ya, atur lah untuk minta tanda tangan. begitu ya Pak Budi. Betul. Siap Pak. Ini sudah tahu semua kali ya, yang lain pada nggak ikut gabung ya. Cuman 7 lah, berapa nih? 6 orang. Saya 7. Atau lupa kali. Harusnya 4 lagi nih. Oh iya. Iya, jangan sampai nanti besok-besok di telepon ya. Pak, ini gimana ya Pak? Gimana ya Pak? Ayah malah. Sini yang hadir siapa ini? Si Pak Ferry ya, Ferry, terus si Samuel. Pak Yosua ya Pak. Pak Yosua ya Pak. Iya, Pak Jab. 3, satu Winda. lagi. Itu Linda. Winda. Oh, Winda. Winda ya, Winda. 4 orang. Ntar saya suruh nonton ini aja lah, nonton recordingnya yang saya upload ke YouTube. Gimana Pak Karyaman? Ada lagi nggak Pak pertanyaannya? Sorry ya Pak, saya nggak bisa nguji Bapak karena hari Kamis itu saya ngajar secara Zoom. Diketawa. Pak. Pak Karyaman ketawa ini. Pak Karyawan udah katam katanya. Oh, udah siap banget katanya. Oh ya, itu PowerPoint. Saya kan tidak buka semua ya. Nah, kalau sampai di stop ya sudah terima aja nasibnya kalau sampai di stop sama pimpinan sidang. Makanya saya bilang jangan buat banyak-banyak. Ya paling sedikit 8. Tapi amannya sih 10 cukup lah. Kecuali kalau Bapak Ibu punya ngomongnya itu kecepatannya kayak kecepatan motor balap atau mobil balap, nah bisa 12. 12. Kalau punya kecepatan ngomong, tapi kalau pelan aja ngomongnya ya 8 cukup. Itu kan tergantung kecepatan ngomong. Oh. Iya, Pak. Slide berikut. Nah, ya. Oh ya, yang mengoperasikan slide itu adalah Bapak Ibu sendiri ya. Yang ini hanya menyediakan komputer dan TV sebagai layarnya ya, supaya pengujinya
ya lihat juga ya. Ya, kalau ditanya itu juga jangan gugup ya. Tapi juga kalau ngomong juga jangan ngawur. Ya, pernah kejadian itu tapi udah lama ini. Ada satu orang ya, ditanya diem aja. Akhirnya si penguji ngomong, ya ini ibu mau diluluskan nggak sih? Dia diem aja. Ada yang begitu kejadiannya. Tapi ada juga bapak-bapak nih ditanya begitu. Yang penting ngomong. Oh, pengujinya belum nanya dia udah ngomong. Itu memang saking ininya gugup. Sebenarnya gugup itu. Bukannya karena apa? Pertanyaan belum jelas begitu dia udah ngomong duluan. Habis sidang dia bilang, ya memang saya sengaja Pak. Kenapa? Ya supaya saya nggak ditanya-tanya lagi. Aduh. Ya begituan lah. Ya jadi jaga kesehatan ya. Tidurnya juga jangan kurang ya. Jangan terlalu stres. Biasalah kalau ngadepin begini, saya dulu ada beberapa orang juga begitu. Malam sebelumnya itu buang-buang air terus. Karena memang sudah stres. Ada yang begitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan sampai lah ya. Siap Pak Karyaman ya? Siap, Pak. Pak Jiglin juga siap ya? Siap, Pak. Siap, oke. Linda, ini Bu Sampero atau Pak Sampero? Karena nggak ada orangnya. Pak, Aduh, apa kabar Bu? puji Tuhan, baik Pak. Gimana, aman Bu ya? Aman Pak. Siap. Sudah minta izin ke kantor kan hari Rabu? Sudah siap Pak. Siap. Ya. Ntar sendiri apa diantar nih? Diantar Pak. Oh, iya. Bu, saya kasih tahu itu kalau jam-jam segitu tuh ke arah Bekasi tuh agak macet ya Bu. Jangan sampai terlambat. Oh baik Ya, Pak. iya yang siang-siang ini Pak Budi ya yang pokoknya yang jadwalnya di atas jam 11 jam 12 itu jangan apa namanya jangan mepet. Iya. Ya, jangan mepet. Ya memang sih jadwalnya tetap di hari itu cuman akan digeser ke paling bawah. Nah, itu yang ya kasihan juga ya. Yang pertama dosennya juga itu akan jadi penilaian khusus itu. Kalau pagi misalnya Pak Karyaman ya berarti kalau jam 9 saya pernah kemarin naik motor dari rumah 6:30 Pak sampai di sana 8:30. Oh. Nah, saya naik motor itu. Apa kok? Dari rumah ke Bekasi naik motor ya. Sempat 2 kali istirahat tapi nggak terlambat juga rupanya. Iya, Jadi, Pak. Pak Roni, sorry mau nanya, amannya jalan jam berapa Pak dari Polres ya Pak? Kalau mau sampai jam 12. Kan sebelum foto ya. Iya. Amannya jalan jam 9 lah. Kalau kecepatan juga Ibu boleh ngopi-ngopi di Indomaret situ. Ya, atau lihat-lihat. Oh iya boleh, saudara boleh masuk kelas ya, tapi tidak banyak ya, jangan banyak-banyak karena itu memang prokes ya. 1-2 orang boleh masuk ya. Boleh juga lihat bagaimana prosesnya gitu di dalam. Nah, setelah pertanyaan selesai dari dosen penguji, nanti saudara disuruh keluar tuh. Kenapa disuruh keluar? Karena pimpinan sidang dan dosen penguji akan sidang mereka bertiga. Bagaimana ini nasibnya dari si mahasiswa. Ya. Dan mereka diberi kesempatan memberi nilai. Nah, itu nilai-nilai yang
sudah diplot gitu ya. Nah, setelah itu dipanggil lagi masuk, baru ada hasilnya ya. Baru ada hasilnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada catatan paling banyak lah ya. Catatan. Oh ya, saya ingatkan lagi, Bapak Ibu boleh merekam, boleh merekam pakai HP. Minta izin tapi ya, minta izin. Taruh di depannya dosen. Jangan taruh di depannya saudara, nanti pertanyaan dosen nggak kedengaran. Ya. Boleh pakai HP. Ya. Nah, untuk rekaman ya, untuk record. Ya. Tapi minta izin dulu, jangan tiba-tiba nyelonong ngasih begitu ya. Ya. Mungkin ditaruh di antara dosen pendamping dengan penguji 2 atau penguji 1 ya. Gitu. Kalau saudara nggak sempat menulis ya. Oh ya, jangan lupa juga bawa pulpen. Pernah kejadian itu mahasiswa kurang ajar banget itu. Pinjam pulpen sama dosen. Maju Pak, saya boleh pinjam dosen. Ya, untung dosennya baik hati itu ya. Aduh. Ada lebih di meja dipinjemin. Ya, jangan lupa. Kadang-kala hal-hal yang kecil itu mempengaruhi ya. Ya mudah, kalau dulu tuh ada satu dosen yang emang agak killer juga tuh. Sampai yang namanya ngomong salah saja langsung dia menilainya itu. Ya, puji Tuhan dia dosennya kebetulan kelihatannya tidak bisa nguji di hari secara offline. Oke. Jadi sekali lagi Bu Selvi tolong dicetak lagi 2, Linda 1 lagi, skripsinya diantar Selasa ya. Ya, karena memang skripsinya itu sama Pak Karyaman, 1 lagi Pak. Bapak sudah ninggalin berapa? Kemarin 3. Iya Pak, lebih baik 1 lagi Pak. Karena kan Pak Budi itu sudah saya kasih. Sudah saya kirim. Jadi yang namanya atas nama Pak Budi Setiawan itu kan atas skripsinya Pak Karyaman, skripsinya Bu Selvi. Nah, sudahlah dibawa sama dia, sama yang punya Bu Selvi, punyanya Pak Firman, juga sama Dina Pak Firman, sudah dibawa Pak Firman. Tapi mereka tidak bisa. Jadi Bu Selvi 2, Pak Karyaman 1, Linda 1. Dah. Tapi Pak, saya kan kerja ya, itu waktunya ngantar ke sana gimana ya Pak ya? Waktunya kalau Bapak bisa titip saya, bolehlah kalau titip saya, karena tapi Senin malam ya Pak, terima ya. Oh, tapi atau kan Bapak saya kasih sama siapa yang kenal di situ, kan ada yang ujian hari Selasa Pak. Oh ya Pak Budi ya, sorry Pak Budi ya. Tapi Pak Budi agak siang. Oke. Mungkin kalau memang itu kertas merahnya agak-agak susah didapat tuh Pak. Atau skripsinya Bapak mana? Skripsinya Bapak ada nggak? Ada. Ya udah, ini kasih ke saya, kan yang gantinya Pak Budi itu Pak Raymond. Jadi berarti yang saya punya saya kasih ke Pak Roni. Kalau sebenarnya Bapak tuh nggak usah perlu dijilid, sebenarnya nggak perlu pakai pembatas, nggak perlu. Oh. Dijepit saja sudah, oke, kan punya pegang Bapak. Oh ya udah, ya oke. Kemarin juga tuh Pak Roni kayak saya salah ngasih deh, seharusnya kan aslinya buat saya ya. Tapi malah ketinggalan jadi saya yang malah dapat yang fotokopian. Ya saya nggak buka-buka lagi. Ya nggak Iya. tahu, mudah-mudahan sih nggak ke Pak Budi ya. Kalau ke Pak Budi ya udah nggak balik.
Oke. Ya udah besok sore aja deh Pak, saya ke tempat Pak Roni, saya itu. Ya, ya. Besok Antar aja sore. yang sudah Bapak cetak, tinggal Bapak buat sendiri, tapi nggak usah dijilid. Iya. Iya. Kan tuh pegangan aja buat Bapak. Iya, boleh Pak. Besok sore saya ke tempat Bapak. Yang dosen ya harus dijilid ya. Kayak nanti Bu Selvi ya harus dijilid. Linda juga harus dijilid satu. Iya. Tapi kalau Iya, yang Pak. Linda mau kasih yang punyanya Linda sendiri nggak apa-apa. Nanti Linda sama kayak Pak Karyaman begitu. Pegangan sendiri dijepit aja, nggak usah dijilid. Oh iya. Pak, kalau kita sambil sidang kita bisa buka-buka skripsinya kalau ada pertanyaan atau bagaimana, Pak? Boleh, tapi mesti hafal itu halamannya. Jangan bolak-balik. Sebenarnya ada kayak kemarin siapa tuh satu mahasiswa. Ada, cuma bolak-balik. Langsung dosen pengujian bilang, "Ini tolong baca nih halamannya. Bener nggak? Saya ragukan kamu yang buat." Enggak. Pak, ini bener Pak, saya yang buat Pak. Pak Roni mau nanya Pak. Ya, siapa nih? Pak Jik. Pak, ini kan yang nanti kan kita di depan kan bawa skripsi kita juga Pak ya. Iya. Kalau ada koreksi kita langsung koreksi di skripsi kita boleh ya Pak ya? Boleh Pak, hanya saja makan waktu nggak? Nggak, artinya gini Pak. Ada perbaikan ini salah ya. Nah, langsung kita coret gitu Pak. Bisa nggak Pak? Boleh. Ya, Pak, ya? Tapi jangan atau gini Pak. Maaf ya Pak, tunggu Pak sebentar, saya ini dulu catat dulu. Enggak. Tapi boleh pegang skripsi, boleh. Boleh bawa pulpen, boleh. Lah justru kan skripsinya kan dosen kan tahu nggak mungkin dihafal semua kan. Cuman kan jangan sampai gugup juga kita. Oke. Dicoret boleh, dilipat boleh, silakan. Ya. Nggak apa-apa. Pegang buku skripsi sambil nulis nggak apa-apa. Ya. Tolong diperhatikan aja nanti pertanyaan berikut. Ya. Oke, ada lagi? Pak Roni, alma maternya kan udah nggak muat pakai jas lain, boleh kan Pak? Tapi hitam. Ya, boleh. Ya Pak, pakai blazer gak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, asal warna hitam ya. Iya itu. Iya. Ya, masih ada? Kalau nggak ada, saya tutup ini. Pak Budi, hari Selasa jangan terlambat ya Pak Budi. Siap Pak. Iya. Lebih baik kita yang nunggu Pak daripada kita ditunggu. Iya, betul. Tambah gugup kalau kita ditunggu, Pak. Iya. Nanti Bapak bisa nyantai aja langsung di kelas. Dingin-dinginan di kelas nggak apa-apa. Iya. Karena kita biasanya ada doa Pak, Selasa doa sampai 10:30. Sorry. Ya 10:30, 1 jam. 10:30 sampai 10:30. Nah, kalau begitu biasanya langsung mulai sidang jam 11. Ya, yang ditunggu paling yang dari Pak Anton sama siapa ya? Oh, Pak Obren sudah ada. Tinggal Pak Anton aja. Karena Pak Anton nanti datang S1 dulu, makan dulu, baru S2 tuh. Sampai semalam itu kayaknya. Kan ada 5. S2 itu Pak. Tapi saya nggak tahu dia nguji berapa orang. Tapi ada juga dia nguji di S2. Oh, oke. Kalau Bapak mau foto sendiri berdua dengan Pak Anton juga boleh, silakan. Kenangan buat dosen pembimbing. Iya. Bapak Ibu kalau mau foto dengan dosen pembimbingnya boleh ya. Nanti ambil tempat di mana gitu, silakan. Ya. Oke, itu saja kali arahan malam hari ini ya. Ya Pak. Baik Pak.
Nanti kita ketemu ya hari Selasa dan hari Rabu. Hari Kamis, mohon maaf saya nggak bisa ketemu. Berarti dengan Pak Karyaman, Bu Selvi, dengan Linda, 3 orang ini kan hari Kamis. Ya. Kita nggak bisa foto dong, Pak. Oh, saya selalu kalau hari Selasa ada. Kan nanti Selasa nganter skripsi hari foto aja kita. Seperti itu. Dah, itu saja kalau memang tidak ada. Saya cukupkan saja malam hari ini biar Oke. kita istirahat ya.